Tak beradab, inilah detik-detik pertama kali pemukim Israel serbu Masjid Al-Aqsa lewat gerbang singa. Pemukim ekstremis Yahudi Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Minggu kemarin melalui Lions Gate atau gerbang singa. Sumber dari Yerusalem mencatat aksi itu adalah pertama kalinya sejak pendudukan Israel di Yerusalem Timur dimulai pada 1967. Biasanya otoritas pendudukan Israel mengizinkan kelompok pemukim Yahudi masuk ke situs suci umat Islam itu melalui gerbang Maroko di sisi barat kompleks. Direktur Masjid Al-Aqsa Syekh Omar Kiswani menggambarkan serangan dari gerbang singa sebagai tindakan serius yang melanggar status quo di tempat suci dan perjanjian yang ditandatangani antara Israel dan Yordania mengenai urusan masjid. Sejak 2003, otoritas pendudukan Israel telah mengizinkan pemukim Yahudi menyerang kompleks Masjid Al-Aqsa hampir setiap hari kecuali pada hari Jumat. Departemen Wakaf Islam yang dikelola Yordania yang bertanggung jawab atas tempat suci itu telah berulang kali menggambarkan kehadiran pemukim Yahudi di Masjid Al-Aqsa sebagai tindakan provokatif. Departemen Wakaf Islam mengatakan jamaah Palestina dan penjaga Al-Aqsa merasa tidak nyaman dengan kehadiran polisi dan pemukim Israel mengunjungi tempat suci umat Islam dan berbuat ulah. Kementerian Luar Negeri dan juga ekspatriat Palestina dalam pernyataannya mengatakan tindakan Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap status quo masjid yang bertujuan mengabadikan pembagian temporal Masjid Al-Aqsa dalam perjalanan untuk membaginya secara spasial. Kementerian Palestina tersebut meminta pemerintah Israel bertanggung jawab penuh atas konsekuensi agresinya terhadap Yerusalem dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen, khususnya Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, sedikitnya ada 2 orang tewas dan beberapa orang terluka dalam sebuah insiden di Tel Aviv. Serangan itu memicu kekacauan di lokasi kejadian, yang berada di Dizengoff Street yang berisi tempat hiburan malam yang penuh dengan bar dan restoran. Gerakan Islam Palestina Hamas yang menguasai jalur Gaza dan Jihad Islam menyambut baik apa yang terjadi saat itu. Apakah ini balasan atas apa yang dilakukan oleh kaum Israel atau Zionis di Masjid Al-Aqsa? Seperti diketahui, sebagian besar dari mereka terluka parah dengan berbagai jenis luka terutama di daerah dada, di perut, dan beberapa di wajah, kata Direktur Rumah Sakit Roni Gamzu di Israel. Juru bicara polisi Baruch Honik mengatakan lebih dari 1.000 polisi dikerahkan di Tel Aviv. Mereka menutup lokasi serangan, meminta orang-orang untuk tetap berada di dalam rumah sambil melacak tersangka. Sementara itu, Perdana Menteri Israel mencoba menenangkan masyarakatnya dari ketakutan berlebihan. Pasukan keamanan sedang mengejar orang yang melakukan tindakan besar-besaran di malam itu, ungkapnya. Pemukiman ilegal Yahudi serbu komplek Masjid Al-Aqsa. Kelompok pemukim ilegal Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa pagi hari dengan perlindungan pasukan khusus Israel bersenjata lengkap. Menurut pernyataan pengelola tempat suci, puluhan ekstremis Yahudi menyerbu Masjid Al-Aqsa dari gerbang Mugrabi tepat pukul 7. Mereka menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut melakukan tur provokatif di sekitar halaman Al-Aqsa, kemudian pergi melalui gerbang Al-Silsilah. Banyak pemukim melakukan ritual ibadah Talmud di dalam masjid. Papar pernyataan pengelola tempat suci mengkonfirmasi kepada Arabi 21. Pasukan pendudukan Israel tidak mengizinkan penjaga masjid mendekati para penyusup, ungkap para pejabat Palestina. Mereka menambahkan jumlah pemukim meningkat selama hari libur Yahudi pada Minggu 17 Juli. Misalnya, sekitar 340 pemukim ekstremis memasuki masjid. Israel tingkatkan serangan ke Masjid Al-Aqsa.
Jihad Islam Palestina membalas dengan ratusan roket. Kepala Gerakan Perlawanan Islam Palestina di diaspora Khaled Meshal mengatakan Israel telah meningkatkan serangannya terhadap Masjid Al-Aqsa. Itu disampaikan Meshal yang juga tokoh senior Hamas dan Forum Cendekiawan Internasional keempat yang diadakan di Gaza untuk menandai peringatan 53 tahun serangan pembakaran terhadap Masjid Yerusalem yang diduduki. Masjid Al-Aqsa telah menjadi alat untuk kampanye pemilihan pasukan dan faksi Zionis. Itu sebabnya sebagai ancaman terhadap situs suci meningkat dan bulan ke bulan, kata Meshal seperti dilansir Middle East Monitor. Meshal menegaskan kembali pentingnya meningkatkan level semua upaya dan program Palestina di dalam dan di luar Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan bangsa Arab, Muslim, dan semua orang di seluruh dunia dalam upaya mempertahankan Masjid Al-Aqsa dari penjajahan Zionis, ungkapnya. Masjid Al-Aqsa adalah jantung Yerusalem, masalah utama dalam perselisihan dengan pendudukan Israel, kompas persatuan umat Islam, identitas, bendera, dan nasib semua Muslim. Dengan demikian, semua orang harus bekerja untuk membebaskan dia. Memang semua tempat suci Islam dan Kristen harus diselamatkan dari ancaman Israel di tanah suci karena sudah membabi buta. Gaza berkomitmen untuk mendukung pertempuran Yerusalem seperti yang selalu terjadi. Mengutip sumber keamanan AFP melaporkan sebuah roket dari Gaza meluncur jatuh di sebuah kota di Israel Selatan. Hamas mengakui telah melakukan serangan tersebut untuk melakukan aksi balasan yang telah dilakukan oleh Israel di Kompleks Al-Aqsa. Aksi saling serang itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dan kerusuhan di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Bentrokan antar warga Palestina dan juga aparat keamanan Israel membuat setidaknya 36 orang jadi korban. Tahun lalu ketegangan meningkat antara Israel dan Palestina memicu perang selama 11 hari lebih. Hal itu merusak seluruh sistem yang ada di sana dan semua negara berduka atas apa yang telah dilakukan Israel. Namun bagaimana tindakan PBB selanjutnya?